Bismillah, walaupun capek habis perjalanan mudik, tapi begitu dari Pak Satpam nganterin paket yang dititip, pas saya mudik langsung semangat ya buat unboxing. Yes, jadi Motorola setelah ngeluarin Motopad 60 Lite dan Pro juga ngeluarin yang Neo ya. Ini menarik banget, kenapa? Bentar, saya buka dulu plastiknya biar nggak berisik ya. Yes, yang bikin menarik adalah karena di harga 2 jutaan lebih, dia sudah dapat Motopen. Dan kalau ngelihat di sini ada 3 pin magnetic charging di bagian bawah tabletnya di gambarnya. Mudah-mudahan sih si pennya ini nggak usah dicas pakai USB Type-C ya, tapi cukup ditempelin ke bodi tabletnya. Ini dapat case juga, folio case, yang ini hanya horizontal ya. Lenovo ternyata case-nya ya. Nah, yang jadi catatan adalah baterainya ternyata tetap nih, Motorola tidak besar-besar amat. Ini 7040 mAh. Kalau kemarin yang Lite itu 5100-an ya kalau nggak salah ya. Tapi yang jelas ini sudah pakai MediaTek Dimensity 6300. Tenang, tahan dulu. Walaupun pakai Dimensity, ini sepertinya tidak punya jaringan seluler atau 5G. Yes, masih diproduksi di Cina, diimpor ke Indonesia oleh PT Motorola Mobility. Apa artinya? Artinya ini tidak melalui proses TKDN karena hanya Wi-Fi only. Ya, catat ya. Kenapa Motorola bisa gencar masukin tabletnya? Karena tabletnya tidak perlu memenuhi proses TKDN karena tidak memiliki jaringan seluler 4G ke atas ya. Kemudian ini yang menarik lagi adalah layarnya 2.5K dengan refresh rate 90 Hz. Betul, 2560 x 1440 pixel dengan dimensi atau diagonal layar 11 inci. Punya 4 speaker Dolby Atmos, Smart Connect support. Tapi nggak tahu nih, Smart Connect ini hanya ke Windows atau bisa di MacBook kah? Nanti kita cek di keseharian saya. Jadi jangan lupa pantau di Instagram ya tentang pemakaian nanti gimana, karena belum tentu saya bikinkan video reviewnya. Dolby Atmos untuk soundnya dan sudah ya. Oh, ada ini TÜV Rheinland Certified Low Blue Light Hardware Solution sama Flicker Free. Sisanya udah semuanya. Bentar, saya butuh angle ini buat jadi thumbnail. Ambil ya. Sip, kita buka dulu yuk. Ini harga normalnya harusnya 2999 kalau ngelihat di marketplace, tapi dengan berbagai diskon dia bisa sampai 2,6 sekian ya, 2,7 lah kalau dibuletin. 2,7 dapat tablet yang ada pensilnya, dan mudah-mudahan pensilnya beneran nggak usah dicas pakai Type-C, dan mudah-mudahan juga awet baterai pensilnya. Itu mudah-mudahan ya, saya belum coba, jadi baru sebatas harapan. Tapi mungkin nanti saya update di Instagram atau di sosmed lainnya terkait setelah digunakan sehari-hari. Yes, ini kartu garansinya Lenovo. Kalau tabletnya Motorola ini masih dipegang Lenovo sepertinya untuk masalah casing, aksesoris, dan juga ini kartu garansinya ya. Kemudian kita lihat di sini, oh dapat kepala charger. Saya juga penasaran chargernya berapa watt. 20 watt kalau kepala chargernya. Mudah-mudahan tabletnya bisa support lebih, tapi kalau 20 watt juga udah lumayan. Kemudian dapat kabel Type A to Type C warna hitam. Dan di sini, nah ini dapat Quick Start Guide, Safety and Warranty Guide, sama Quick Start Guide lagi. Ada dua macam ya modelnya, beda. Oh, ini Motopen, ini Motopad 60 Neo. Jadi ada dua Quick Start Guide ya. Saya cuma mau baca yang Quick Start Guide buat Motopen-nya. Aktifkan pertama kali. Ini pakai baterai A3. Biasanya sih lebih tahan ya. Dan enaknya kalau pakai baterai A3 gini, pas habis nggak usah dicas, ganti aja langsung. Kamu bawa aja cadangan baterainya. Saya tuh paling malas nunggu ngecas dulu pas mau coret-coret gitu ya. Ternyata baterainya habis. Jadi ini kemungkinan baterainya tidak rechargeable dengan ditempelkan di bodi tabletnya, tapi pakai baterai A3 ya, AAA. Oke lah, nggak apa-apa. Pantesan si pennya kerasa ukurannya besar ya. Ternyata pakai baterai AAA seperti ini. Kalau tidak rechargeable juga tidak masalah. Buat saya bisa bawa cadangan baterainya dibandingkan harus ngecas dulu pas mau pakai ternyata baterainya lowbat ya. Oke. Kemudian dapat ini ejector. Untuk apa? Berarti ada slot micro SD kalau dapat ejector gini. Nanti kita cek. Apakah habis? Sepertinya iya sudah habis ya. Isi di dalam paket penjualannya. Ini tabletnya dan ini folio case-nya. Saya buka dulu folio case-nya boleh? Wow, warnanya ternyata biru muda ya. Di penampakan di luarnya tuh kayak biru tua. Ternyata biru muda seperti ini. Fresh. Dan yes, ada
slot buat nempatin pensilnya. Kamu bisa taruh seperti itu. Sudah tersimpan dengan baik. Dan ini oke, satu sudut ya. Oh, oke. Ke dalam si lipatannya. Jadi gini ke sini nih ngelipatnya. Oke, seperti ini ya buat naro tabletnya. Tadi saya salah. Jadi si pensilnya ke sini. Ke dalam kelipat ya. Kita langsung lihat tabletnya. Warnanya biru lagi. Tidak disebutin warnanya, memang si Motorola ini pas beli nggak bisa pilih warna. Dan ini ada, iya betul, ada Pogo Pin Magnetic Charging. Mungkin bisa dihubungkan dengan case yang ada keyboardnya kali ya, kalau ada kayak gini biasanya. Tapi belum ada info apakah dijual di mana untuk keyboard case-nya. Dan ini dia penampakan sisi kanannya. Ada, yes, masih ada jack audio 3,5 mm di pojok posisinya ya, di sudut banget. Dua speaker grill di sisi kanan, port Type-C yang mepet ke bawah, tidak simetris di tengah. Kemudian sisi atas ada mikrofon dan ada card tray, lalu ada volume up, volume down. Kita langsung buka card tray-nya. Sepertinya sih hanya micro SD ya, karena ini hanya Wi-Fi connection-nya ya. Wi-Fi only. Oh iya, buat teman-teman yang nanya, RAM dan storage ini masih 4128 ya, sayangnya masih 4 GB RAM-nya, meskipun sudah pakai Dimensity 6300. 6300 itu performanya kurang lebih mirip sama Helio G100 dan Helio G200 ya harusnya ya. Di sisi kiri ada tombol power, kemudian dua set speaker grill lagi, dan branding Dolby Atmos. Sisi bawah yang tadi ya, si pin magnetic charging-nya, Pogo Pin. Mikrofonnya sayangnya hanya satu. Di sisi belakang, di back cover warna biru yang kece ini, ada satu kamera 8 megapiksel untuk kamera belakangnya. Ada logo Motorola yang keren banget. Ini ada serial number, tidak ada IMEI karena ini tidak punya koneksi seluler ya. Tidak ada slot untuk SIM card. Dan saya akan nyalakan. Teman-teman boleh simak penampakan bezelnya. Tidak berlebihan, tebalnya masih cukup. Kemudian posisi kamera depan ada di atas dalam posisi landscape seperti ini. Jadi tidak akan awkward ketika dipakai Zoom meeting, nggak dari pinggir gitu ya kameranya. Dan di sini kayaknya ada sensor cahaya atau sensor magnetik buat penutup ketika pendeteksi ketika case-nya ditutup. A few moments later. Sudah selesai setup dan saya sudah setup untuk facial recognition juga ya. Dan dia ada auto raise to wake. Jadi ketika diangkat, dia akan memindai dan layarnya terbuka ya. Tapi untuk saat ini dia nggak langsung masuk ke home screen, masih harus di swipe up. Mungkin nanti ada settingannya. Seperti ini penampakan home screen-nya, wallpaper-nya segar sekali memang sesuai dengan warna bodinya. Termasuk dengan warna case-nya ya. Cuma pensilnya aja yang warnanya abu beda sendiri. Dan ini bahannya logam. Kamu bisa lihat ada bagian yang diberi finishing lebih matte di sini. Jadi kayak warna Pantone ya. Memang Motorola ini lekat sekali dengan warna Pantone. Tapi ini finishingnya di kulit lembut banget, halus banget. So far masih belum gampang meninggalkan bekas jari. Tangan saya juga alhamdulillah lagi bersih kebetulan ya. Di gini-gini nggak ada bekas minyak. Dan feels-nya lembut banget, halus banget, dan full logam ya si back cover-nya. Apalagi kan ini nggak punya jaringan seluler, jadi buat penerimaan sinyal Wi-Fi saja sih udah oke dengan body yang logam semua. Sekarang kita cek untuk layarnya, dia kan 2.5K, tapi saya tetap mau screenshot dulu. Di sini kelihatan resolusinya malah lebih tinggi dari yang seharusnya ya. Di box-nya kan 2560 x 1440. Ini malah 1600, bukan 1440, lebih tinggi si bagian lebarnya. Mungkin karena saya pakai gesture, nggak pakai taskbar yang di bawah, jadi si rasio layarnya lebih ke 16 banding 10 ya, bukan 16 banding 9 ya. Kemudian yang mau saya lihat adalah untuk UI-nya ini hampir stok Android. Ada MyScript kalkulator, ini bisa coret-coret, nanti dia hitungin hasil kita misalkan coret 1 tambah 2 sama dengan berapa, nanti dihitungin sama dia. Tapi buat teman-teman jangan dipakai buat ngerjain PR kamu ya. Untuk kamera saya mau ngecek sedikit. Resolusi kamera belakang kan 8 megapiksel. Kalau kamera depannya berapa kira-kira ya? Ini foto. Saya akan foto di situ aja.
Cepat, autofokusnya bagus kayaknya. Kemudian untuk kamera depan, saya akan foto juga. Oke, angle-nya cukup wide ya. Termasuk pas tadi saya pakai buat face unlock. Ada beautification, menyala. Kita matikan dulu, ini kalau tanpa beautification. Lalu ada filter. Kemudian ada HDR juga buat kamera depan sekalipun, auto dan bisa di-set menyala terus HDR-nya. Kalau video bisa rekam hingga berapakah kira-kira? Full HD. Kalau kamera depannya bisa rekam hingga Full HD juga ya. Yes, ini contoh hasil perekaman video dengan kamera depan Motopad 60 Neo ya. Di sini lagi berisik suara, jadi silahkan disimak saja apakah suara saya tetap jelas terdengar dibandingkan suara background. Dan segini untuk kamera depan 5 megapiksel, videonya di Full HD, tajam apa tidak? Boleh komen ya. Kalau ini video dengan kamera belakangnya bisa disimak. Taruhlah saya lagi bikin video unboxing, misalkan unboxing paket pakai tablet ini buat bukti pembelian. Apakah segini cukup jelas atau tidak? Saya akan coba munculkan teks juga di layar dengan merekam sebuah kardus. Apakah barcode ini terlihat jelas, dapat fokus? Oh, lampunya mati. Kelihatan ya, fokusnya masih bisa dapat buat tulisan di layar sini. Oke, bisa. Jadi bisa kepake buat ngerekam dokumen atau ngerekam paket unboxing. Silahkan disimak audionya sekali lagi. Segini bagus atau tidak. Kemudian kita cek di setting apakah ada about phone buat about tablet di sini ya. Motopad 60 Neo. Kemudian pakai Dimensity 6300, available storage-nya 112 GB, berarti kepake 16 GB, RAM-nya 4 GB, Android 15 dengan security update bulan Juni tahun 2025. Versi sistem update-nya atau software-nya 17.0 ya. Saya belum connect Wi-Fi, jadi nggak akan ngecek dulu untuk software update-nya. Navigasinya by default, tadi di awal kamu bisa pilih mau pakai gesture atau mau pakai 3 button. Kalau pakai 3 button nanti ada satu bar di bawah kayak gini. Jadi kayak desktop ya. Oke. Terserah kamu sukanya yang mana. Kalau saya tetap pakai gesture. Apakah nanti ada mode PC? Harusnya ada. Motopad 60 Lite aja yang pakai Helio G85 ada. Masa ini enggak? Pen and keyboard. Nah, saya akan coba konekkan pennya. Jadi untuk pertama kali kita harus buka dulu buat melepas penghalang baterainya nih. Kertas hitam ini kamu lepas karena menghalang power ke baterainya. Oke, lalu saya pasangkan kembali. Ini tidak ada lampu indikator sepertinya ya. Yuk kita coba. Tap the screen to use the pen. Nice. Oke, udah. Baterainya A4 ternyata bukan A3. Oke, jadi barusan buat pertama kali pakai, kamu tinggal tap si pennya ke layar dan baterainya A4 ternyata bukan A3 ya. Lebih susah lagi nyari baterainya. Tapi biasanya di Indomaret kadang ketemu juga sih. Easy jot swipe at the lower left corner. Oh, ini buat langsung coret-coret di layar kayak screenshot gitu ya. Oke. Save. Kalau pakai pensil gini, saya sarankan lebih baik dipasang screen protector yang matte ya, biar lebih enak buat nulis-nulis. Kalau swipe dari lower right corner itu buat quick notes, jadi kamu bisa langsung nulis di floating windows kayak gini. Misalkan ada yang mau dicatat dari nonton YouTube, bisa di sini. Si pensilnya ini, saya baca speknya sih udah bisa mendeteksi 4096 pressure level ya. Jadi kalau kamu tekan pelan dan tekan kencang harusnya beda. Misalkan pakai ini. Nih kalau saya tekan kencang lebih nyata ya, tapi kalau pelan tuh tipis. Jadi ada pressure level dan juga ada palm rejection ya. Jadi kalau saya tempelkan tangan saya lalu nih, coret-coret tangan saya tidak mengganggu coretannya. Kok ada bunyinya? Kedengeran nggak? Ketika saya menulis, ada bunyi seperti menggores di kertasnya.
Ya, ada efek bunyi biar membantu ini ya, feels-nya lebih nyata kayaknya ya, seperti menulis di kertas. Oke, kita close dulu. Dan oh iya, ada handwriting sound. Jadi tadi kenapa ada bunyinya? Karena memang si opsi ini menyala ya. Kalau mau show pointer when hovering juga bisa tuh. Dan ada accidental touch protection. Ini buat palm rejection ya. Lalu yang mau saya buka adalah advanced feature. Yes, ada PC mode. Lalu ada key mapping. Ini kalau kamu pakai controller ya, kayak joystick gitu. Dan ada lab feature, video call assistant, sama in application blocking notification. Oke, ini ZUI Lab. ZUI ini adalah UI-nya yang dulu dipakai sama apa coba? Zook. Lenovo Zook ya. Ternyata ini yang dipakai di tablet-tabletnya Motorola. Lalu ada One Vision, Smart Rotate, Floating Window, dan Split Screen. Semuanya ada. Dan tutorialnya gini. Oke, double tap with 3 finger to open split screen. Bisa langsung pas membuka aplikasi, kalau nggak pas aplikasinya lagi kebuka, kamu swipe up. Oke, kita coba ya. Pertama, untuk floating window. Nih, kamu bisa tap and hold iconnya, dan bisa munculkan pilihan mau langsung split screen, floating window, atau minimize. Floating window, dia langsung kayak gitu. Atau, kalau misalkan sudah dibuka aplikasinya, bentar, saya close dulu yang ini kayaknya. Tuh, dia langsung jadi floating window juga kayak gitu. Atau kalau mau, bentar, kalau mau dibikin jadi split, kamu pilih dari situ ya. Nanti split screen, satu YouTube dan satu aplikasi lain yang misalkan kamu pengen buka. Misalkan YouTube dan Gmail, bisa ya. Jadi split screen, floating window tidak ada masalah. Termasuk untuk ke PC mode juga ada. Nih, di sini kamu bisa tap di notification center atau control center dan langsung masuk ke PC mode yang seperti ini. Ini tampilannya semua window atau floating window kayak tadi. By defaultnya tampilannya tidak ada yang full screen ya. Baru full screen kalau kamu tap kotak di kanan atas itu. Oke, ini udah makin enak nih. Ada PC mode dengan performa yang lebih tinggi dari Helio G85. Ini kalau nggak salah sudah UFS 2.2 ya, si storage-nya. Kalau mau keluar exit PC mode dari situ, kembali ke tablet. Kemudian ada apa lagi yang berbeda dari tablet ini? Ada Smart Connect. Ini harusnya bisa connect ke TV, kemudian ke laptop yang pakai Windows. Apakah harus Lenovo laptopnya? Saya belum tahu. Ada Reading Mode. Oke, kalau Reading Mode kelihatan lebih pucat warnanya, lebih rendah saturasinya ya, kayak gini. Jadi lebih tidak bikin mata lelah, lebih bersahabat lah buat mata pas kamu misalkan membaca e-book. Ini ada reading mode kayak gini. Oke. Sisanya kamu bisa lihat bloatware-nya hanya ada WPS Office, kemudian MyScript Calculator dan Nibo. Nibo ini buat coret-coret kayaknya. Sudah dibekalkan. Ada Kid Space juga, dan kita lihat WPS Office-nya sedikit ya. Spreadsheet baru. Blank. Ini udah kayak PC nggak segini? Kalau menurut saya udah lumayan kayak PC banget ya. Cuma bakal lebih enak lagi kalau kamu punya Bluetooth keyboard atau keyboard case. Ini new spreadsheet. Kalau mau new dokumen, aman lah. Ini mah udah hampir kayak PC ya. Bisa dipakai buat ngerjain spreadsheet. Dan selain coret-coret, jangan lupa aksesoris bawaannya yang disertakan adalah ini. Flip case, stand case yang kayak gini ya. Jadi si atas dan bawahnya sudah terlindungi, kiri kanannya tetap terbuka. Jadi hati-hati saja, jangan sampai tergores kiri dan kanannya. Lalu kamu taruh pensilnya di sini. Oke. Dan kalau mau diberdirikan, jangan lupa lipatnya ke sini ya. Tuh, jadi kayak gini. Kayak gini tuh masangnya. Oke. Ini apakah bisa buat vertikal juga? Bisa buat vertikal, tapi ada kecenderungan jatuh ke depan lebih mudah. Oke lah, gitu aja dulu unboxing dan sedikit kupas-kupas fitur dan apa saja yang dimiliki oleh Lenovo Motopad 60 Neo, Motorola Motopad 60 Neo. Kita cek apakah cover to sleep menyala. Yes, cover to sleep menyala.
Ada raise to wake, unlock, dan swipe. Jadi cukup cepat juga ya untuk proses unlock dari sejak diberdirikan tabletnya. Ya, dan ada biometri lah minimal ya, meskipun itu hanya face unlock, nggak ada fingerprint. Oke, buat teman-teman yang tertarik, siapa tahu ada diskon besar 11.11 untuk Motorola Motopad 60 Neo ini. Boleh cek produk yang muncul di video ini, entah di sini, atau di sini. Cek aja, kalau nggak scroll dikit ke bawah ya, kalau nontonnya di handphone atau di tablet, atau juga di laptop. Ada list produk dan juga link di deskripsi yang bisa teman-teman pakai buat menuju ke halaman produk ini di marketplace. Gitu aja dulu unboxingnya. Hatur nuhun sudah menyimak, saya mau pakai dulu. Tadinya saya berpikir udah berhenti ya gonta-ganti tablet, tapi ternyata keluar lagi nih tablet di bawah 3 juta yang sudah lengkap ya, dapat penanya segala. Tapi lebih lengkapnya kamu boleh follow saya di Instagram, nanti saya update progres penggunaan laptop kan tablet ini ya. Tablet Bang. Aduh, ini asli udah capek kayaknya pulang mudik malam-malam malah unboxing tablet saking excitednya. Dan biar teman-teman tahu kalau 11.11 misalkan bingung mau beli apa, mungkin setelah nonton video ini jadi punya ide ya. Oke, gitu aja atur nuhun. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.